Shalom jemaat yang terkasih, shalom Bapak Ibu yang tergabung di Zoom dan nanti yang akan mendengarkan lewat YouTube. Kita bersyukur karena kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa ini dengan tuntunan Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman dan nanti kita yang di Zoom akan saling sharing, menguatkan. Kita mau pujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa dalam hidup ini satu hal yang terbaik, yang termanis yang kita miliki adalah kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat kita. Untuk itu kita mau pujikan Yesus yang termanis. Kita pujikan dari tempat kita masing-masing. Monggo Ibu terkasih, Bu Ratna untuk doa pembuka. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Saya bawakan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Bapa, karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh ada di dalam persekutuan Zoom. Tuhan bangunkan kami ketika kami istirahat pada malam hari ini, pagi ini kami boleh dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur jika kami boleh ada di dalam persekutuan pagi ini ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami, untuk kami boleh bersatu hati, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui sabda firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abani Takaban. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus sertai kami, agar kami boleh mendengarkan bersama-sama, membuka mata hati kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan, dan terlebih dari itu kami mau terus belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami manusia yang lemah, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk kami boleh mau memahami terus firman Tuhan ini. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa
belum bisa bergabung bersama kami, kiranya Tuhan juga hadir menolong, menyertai di dalam setiap pergumulan apapun yang menjadi pergumulan dan kesibukannya. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh persekutuan kami pagi ini dari awal hingga akhir. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, matur nuwun Bu Ratna. Dan saat ini jemaat yang terkasih, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14 sampai 24 yang akan dibacakan oleh Ibu Susi terkasih. Monggo Bu. Ya, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom. Shalom buat kita yang mendengarkan dari YouTube yang nanti akan di-share. Nah, jemaat yang terkasih, bersyukur karena dalam minggu ini dengan tema besar yang kita diteguhkan bahwa Yesus yang disalibkan, gitu ya, itu menjadi penghayatan oleh orang-orang Kristen pada masa itu, khususnya Paulus yang meneguhkan umat bahwa dialah imam besar yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita umat manusia dan dia tidak bercela. Bahkan kalau mungkin dalam bacaan kita minggu kemarin bahwa ketika imam besar itu yang kita percaya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup itu, kita menjadi imam-imam kecil yang Tuhan pakai untuk menyatakan kabar baik dan juga memberikan tanda-tanda kasih karunia Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Nah, jemaat yang terkasih, ada satu yang menarik dalam bacaan kita hari ini, bahwa ini konteks bacaan kita yang sudah dibacakan oleh Ibu Susi terkasih, begitu ya. Ini merupakan bagian dari khotbah Petrus meresponi orang-orang yang saat itu menganggap pengikut Yesus, murid-murid ataupun orang-orang yang menerima
turunnya Roh Kudus atas diri mereka dianggap sebagai orang yang mabuk gitu ya. Karena setelah mereka menerima tuntunan Roh Kudus itu mereka mampu berbicara banyak bahasa, dan berbicara banyak bahasa ini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi bahasa yang sebenarnya ada dalam orang-orang yang di sekitar yang ada di saat itu, setiap dari suku, dari daerah-daerah begitu ya, sehingga mampu memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan ataupun Yesus itu sendiri begitu ya. Jadi orang-orang menganggap mabuk dan gila ataupun mungkin kehilangan kewarasan mungkin ya karena menerima tuntunan Roh Kudus itu, sehingga bangkitlah Petrus meneguhkan bahwa yang mereka lihat ini merupakan bagian dari kuasa Allah untuk memberitakan Injil, memberikan tanda-tanda bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh memberikan kekuatan untuk kita menghadapi, untuk kita bersukacita, untuk kita menjalani kehidupan kita karena cinta kasihnya Yesus yang mati dan bangkit dan berkuasa atas maut itu. Jadi jemaat yang terkasih, dalam hal ini kita sebagai orang percaya begitu ya, ketika berbicara kita imam-imam kecil untuk memberitakan kasih Yesus, memberitakan kebenaran bahwa dialah juru selamat yang hidup itu, mestinya bukan sesuatu yang susah, begitu ya Bapak Ibu ya. Pasti sesuatu yang mudah. Dan tanda-tanda yang kalau Petrus mengatakan memberikan tanda-tanda dari langit dan sebagainya, tapi saya katakan jemaat yang terkasih, tanda-tanda yang bisa kita berikan kepada orang sekitar kita bahwa kita pengikut Yesus itu adalah kita mengasihi mereka. Karena itulah wujud konkret dari kita mengikut Yesus yang mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena kalau kasih itu yang menjadi tanda utama yang kita wujudkan dalam bentuk apapun, itu menjadi peneguh buat orang-orang di sekitar kita. Mereka merasa diterima, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa dirangkul sekalipun mereka berdosa. Jadi jemaat yang terkasih, satu slide yang kemarin dalam khotbah begitu ya, saya ingin teguhkan juga buat kita. Dalam khotbah minggu kemarin, Bapaknya meneguhkan bahwa ketika kita berbicara, kita percaya kepada imam besar yang berkuasa itu, sebenarnya ada 3 hal yang terus menjadi pengulangan kita melalui teks bacaan minggu kemarin dan hari ini diteguhkan oleh Rasul Petrus kembali. Bahwa ketika kita percaya Yesus yang sudah menjadi biji gandum yang sejati, yang mati untuk berbuah akan keselamatan buat banyak orang, kita pun sebenarnya dituntut untuk sebuah pertobatan. Lalu ketika kita berbicara, kita mengikut Yesus yang menjadi teladan kita yang hidup, kita pun tidak mencintai nyawa kita untuk menyelamatkan, untuk menolong orang lain, sehingga di sana ada kerelaan untuk berkorban. Lalu yang ketiga, kita mau terus mengikut Yesus dan teladannya dengan kata kunci, melayani. Sehingga bagi pengikut Yesus yang sejati, yang kita semua ini sebenarnya adalah imam-imam kecil, jadi tidak tunggu jadi pendeta, tidak tunggu jadi majelis, tidak tunggu jadi pengurus, jadi apapun kita adalah imam-imam kecil gitu. Begitu ya Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, maka konkretnya kita adalah orang yang selalu mau melayani, yaitu meneladankan Yesus, yaitu mengasihi semua orang. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan kita tiba-tiba kita kok sulit ya rela mengorbankan rasa, nanti kalau aku ngomong yang benar nanti aku dibenci gitu ya, atau kalau aku nanti menolong nanti dianggap difitnahkah atau apa gitu ya Bapak Ibu terkasih, sehingga nggak usahlah berkorban gitu ya. Maka kalau kita pada posisi itu Bapak Ibu, balik lagi ke sini, bertobatlah gitu ya. Atau ketika kita sedang buat apa melayani, nggak ada waktu, atau bagi keluarga muda mungkin sibuk dengan bekerjanya, atau kalau kita yang sudah sepuh adiuso merasa lelah gitu ya, atau mungkin ada banyaklah alasan yang ukuran kita manusia begitu ya, maka balik lagi kalau itu yang sedang kita rasakan jemaat terkasih, ke poin yang pertama lagi, bertobatlah, supaya dengan pertobatan itu kita kembali diteguhkan, kita juga orang berdosa yang sebenarnya sudah diselamatkan
ditolong oleh Tuhan, yang ia sendiri telah berkorban akan nyawanya untuk mengasihi kita sehingga kita bisa merayakan hidup ini. Sehingga menghayati pertobatan ini menjadi semangat untuk kita kembali rela berkorban, untuk menyelamatkan orang yang mungkin saat ini belum bertobat, untuk melayani orang-orang yang saat ini belum merasakan kasih Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, menjadi pengikut Yesus, Rasul Petrus dalam khotbahnya meneguhkan kita untuk terus percaya, berseru kepada Tuhan, karena dialah penyelamat kita yang sejati. Maka selain seru, selain pemberitaan Injil, selain kita melayani, ini 3 hal ini yang juga harus kita ingat. Pertobatan, rela berkorban, melayani, menjadi semangat kita dalam meneladan Sang Imam Besar Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita kembali lagi diteguhkan. Kalau kita memang adalah imam-imam kecil itu, mari terus kita suarakan, kita teladankan kasih Yesus dimanapun kita berada. Karena kasih itu yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Tidak berbicara dunia. Kita pribadi, lepas pribadi pun, kasihlah yang paling kita butuhkan agar kita tetap kuat dan semangat menjalani hidup. Terakhir berita tentang dinamika orang-orang yang mengakhiri hidup begitu ya. Saya selalu kalau lihat berita yang seperti itu rasanya menangis begitu ya. Nangis itu Bapak Ibu, apakah mereka sebegitunya tidak merasakan lagi kasih Tuhan, tuntunan Tuhan ataupun kasih dari orang di sekitarnya sehingga memilih mengakhiri hidup itu seolah-olah begitu mudah begitu ya. Padahal kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, rasanya ada banyak hal yang masih bisa kita rayakan kebaikan Tuhan dari yang hal-hal kecil, hal-hal sederhana, bahkan sekedar cuaca hujan dan panas pun Bapak Ibu terkasih, itu menjadi hal yang kita syukuri ketika kita hidup dalam kasih Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, pengalaman yang terakhir begitu ya, minggu lalu ketika Ica Nadi sedang demam batuk pilek begitu, sehingga si Ica menyeletuk kangen suster gitu ya, kangen suster yang dulu menjaga anak-anak. Lalu saya iseng WA gitu, karena libur puasa itu waktu itu ya, Senin libur Imlek, Selasa libur puasa pertama, kerja apa enggak non gitu ya. Lalu kalau misalnya enggak, main sini, Ica kangen gitu ya. Lalu singkat cerita Bapak Ibu terkasih, suster ini datang main, dan akhirnya kami saling sharing, saling berbagi, yang akhirnya dia mengakui sesuatu yang selama ini dia tahan, tapi dia merasa ini momennya untuk dia berbagi. Ternyata Bapak Ibu terkasih, suster kami terkasih ini, selama dia bersama kami gitu ya, waktu menjaga Ica Nadi gitu ya, dia sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Di saat dia merasa dia ditolak, dia tidak dianggap keluarganya, dikucilkan, dihakimi dengan juga ada satu kejatuhan yang ia alami begitu ya, keluarganya mengusir, tapi justru kami yang tetap merangkul, tetap meneguhkan, itu dia sungguh-sungguh menghayati bahwa akhirnya kasihnya Bu Aban ini yang ditularkan bukan karena kasihnya saya ya Bapak Ibu, tapi dari Tuhan yang Bu Aban teladan ini kok meresap di hatinya, sehingga ternyata dia diam-diam berdoa dan membaca Alkitab sejak itu. Jadi jemaat yang terkasih, ini bagi saya merupakan sebuah apa ya, bukan bilang secara cuma apa ya, pemahaman sempit, ada orang yang akhirnya masuk kita, bukan, karena toh dia juga masih berproses gitu ya. Tapi yang saya syukuri bahwa akhirnya benar ada yang merasakan kasih Tuhan itu melalui apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita memberitakan Injil iya, tetapi menurut saya ketika kita sungguh-sungguh memberikan tanda dengan wujud kasih terhadap sesama, itu cara yang paling ampuh untuk kita menunjukkan Yesus kita itu sungguh mengasihi kita. Dan kita pun mau mengasihi orang lain yang sekalipun ia jatuh dalam dosa yang paling hina menurut manusia, kita tetap merangkul,
dan meneguhkan mereka untuk tetap merayakan hidup. Jadi jemaat yang terkasih, saya secara pribadi saat ini sangat-sangat berkobar-kobar mengatakan, mari kita pakai kesempatan hidup kita di dunia ini dengan beritakan kabar sukacita tentang Yesus, tapi yang paling hidup yang dirasakan oleh orang sekitar kita ketika kita mengasihi mereka, sekalipun mereka berdosa, sekalipun mereka jatuh dan gagal. Karena itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita manusia. Bukankah kita pun pribadi lepas pribadi, bahkan Mbak Aban pun ini juga adalah orang pendosa yang diselamatkan oleh Yesus. Sehingga bagi Mbak Aban yang pendosa yang memang diselamatkan Yesus ini, Tuhan seolah meneguhkan, Aban, bagianmu mengasihi, bukan menghakimi. Jadi jemaat yang terkasih, ini terus kita gaungkan di hati dan kepala kita. Bagian kita mengasihi. Mari kita kasihi siapapun di sekitar kita dengan cara pandang Tuhan, bahwa setiap manusia berharga dan layak diselamatkan. Kalau mereka menyambut, puji Tuhan. Kalaupun mereka menolak, teruskan kasih itu kepada siapapun yang kita yakin orang-orang itu punya hati yang bisa menangkap kasih Allah melalui setiap kita anak-anaknya. Selamat menjadi imam-imam kecil, Bapak Ibu terkasih yang di Zoom. Selamat menjadi imam-imam kecil, jemaat terkasih yang mendengarkan dari YouTube. Percayalah, melalui setiap kita, keselamatan Tuhan itu terus diwartakan sampai akhir zaman. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa buat cinta kasih kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami melihat bagaimana Petrus yang tetap menyuarakan kebenaran Injil, kebenaran tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami pun berkobar-kobar hati kami untuk juga terus menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan kebenaran akan Yesus yang sungguh-sungguh hidup menyelamatkan kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Teguhkan kami ya Tuhan, karena kami yang pendosa yang telah Engkau selamatkan ini pun Engkau ajak terlibat untuk menjadi imam-imam kecil yang mewartakan cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Ketika dunia ini justru memilih menghakimi orang-orang berdosa, kami anak-anak-Mu Tuhan teguhkan untuk mengasihi dan mengasihi, sehingga apapun yang menjadi tantangan ketika kami menghadapi orang-orang di sekitar kami, biarlah kasih Tuhan terus menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami sadar kami rapuh dan lemah ya Tuhan, yang terkadang kami lupa dengan firman ini dan terbawa dengan manusiawi kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami kembali menghayati pertobatan kami, sehingga rela berkorban dan melayani dengan wujud kasih Tuhan, itu mampu kembali lagi kami lakukan. Tolong kami ya Bapa, kuatkan kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami mengatakan kami beriman kepada Yesus Kristus, kuasa itu juga yang akan meneguhkan kami. Kuasa Yesus yang meneguhkan kami untuk menyatakan kasih kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.